Pemerintah mengumumkan Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi memuaskan, yaitu 5,61%. Namun di tengah sembako yang masih mahal, masyarakat menunggu agar angka tersebut benar-benar menjadi cerminan kesejahteraan. Pemerintah menilai pertumbuhan ekonomi 5,61% sebagai hasil positif di tengah tekanan global. Angka ini menunjukkan bahwa saat ini pertumbuhan Indonesia mulai bergerak ke arah yang lebih tinggi. Aktivitas ekonomi kini masih terlihat terus berjalan. Namun di sisi lain masyarakat berhadapan dengan harga sembako yang tinggi. Beras, telur, plastik hingga minyak goreng menjadi pengeluaran utama yang terasa berat bagi sebagian keluarga. Baku pada naik, plastik, minyak pada naik. Naikin harga kita susah. Harga plastik sekarang itu memang sangat mahal. Karena apa? Kita kan butuh setiap hari ya. Sedangkan kita biasanya itu beli 200.000 itu dapat 5 pak. Nah sekarang itu jadi harga 245. Tidak tinggal diam, pemerintah terus mendorong belanja negara dan investasi agar roda ekonomi bisa tetap berputar. Harapannya pertumbuhan ini bisa berlanjut dan dampaknya juga semakin terasa di masyarakat. Kita akan memastikan semua mesin ekonomi berjalan. Di demand sudah kita dorong, sekarang di sektor manufaktur yang kita dorong lagi. Nanti kami juga akan ketemu dengan industri tekstil, sepatu, dan lain-lain, di mana mereka memerlukan dana lebih murah untuk peremajaan mesin-mesinnya. Namun masyarakat berharap pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat di angka atau di atas kertas semata, tetapi juga terasa nyata dan ringan ketika mereka membawa selembar uang kertas Rp50.000 untuk belanja kebutuhan pokok di pasar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warkop atau warung kopi tetap menjadi pilihan rakyat di tengah maraknya kafe-kafe besar. Meski tanpa pendingin ruangan, warkop tetap bertahan. Seperti salah satu warung kopi di Jakarta Pusat ini tetap bertahan di tengah kafe modern yang makin marak tumbuh. Umumnya pengunjung warkop adalah masyarakat biasa hingga pekerja yang berada tidak jauh dari warkop ini berada. Warkop menjadi pilihan karena menawarkan makanan, minuman, harga terjangkau dan mudah disajikan walaupun tidak bervariasi seperti di kafe. Ya, pemirsa, Yasmin Natania akan mengajak Anda menikmati segelas kopi siang hari ini di salah satu warkop di Jakarta. Selamat siang Yasmin, bagaimana strategi warkop nih bertahan di tengah-tengah kenaikan harga saat ini? Ya baik, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Di belakang saya ini salah satu warkop yang berada di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Saya akan memperlihatkan kepada Anda secara langsung untuk situasinya. Karena memang ini baru masuk jam makan siang, nampaknya para pelanggan baru akan berdatangan ya. Sehingga terpantau untuk saat ini hanya ada satu pelanggan. Tapi tadi saya memantau sejak pagi hari, ini banyak sekali pelanggan yang berdatangan ke sini. Hanya sekedar untuk membeli kopi, kemudian juga ada yang beli gorengan, kemudian beli mie dan lain sebagainya memang tersedia di sini. Karena memang terkait dengan keberadaan warkop ini juga, ini memang sudah banyak sekali pelanggannya begitu ya. Kemudian juga mulai dari pekerja harian, ojek online dan lain sebagainya. Fenomena ini oleh ekonom disebut sebagai bentuk dualisme, di mana maraknya warkop dan juga kafe-kafe modern ini berjalan berdampingan namun memiliki segmentasi yang berbeda. Namun tetap saja warkop yang ada di sini juga merupakan bagian dari penggerak ekonomi rakyat dari sisi akar rumput yang harusnya didukung penuh oleh pemerintah. Karena terkait dengan hal ini juga sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61%, yang salah satunya ditopang oleh usaha kecil mikro menengah seperti warung kopi ini. Dan mumpung masih belum ramai, nampaknya saya bisa ya ini untuk ngobrol sebentar dengan pemilik warkop yang ada di sini. Ada Pak Herman ya, Pak Herman. Selamat siang, Bapak sehat? Siang sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Pak Herman, di tengah-tengah banyaknya
ini ya Pak, kafe-kafe estetik, kemudian juga ada kenaikan tadi sepertinya kenaikan harga plastik gitu ya. Strategi Bapak supaya tetap bisa bertahan di situasi seperti ini itu bagaimana sih Pak? Ya kalau menurut saya sih supaya biar tetap stabil, ya harga tetap stabil, itu yang pedagang yang kecil untuk yang diharapkan itu. Ya, oke. Bapak untuk pelanggan sendiri biasanya di sini tuh dari mana aja Pak pelanggannya Pak, pelanggan setianya Pak? Di sini kebanyakan mayoritas dari orang-orang kantor dan juga Grab juga. Sebagian pejalan kaki juga, ya. Iya. Untuk di warkop ini jual apa aja mungkin bisa disebutin lebih lanjut lagi Pak? Ya, Indomie rebus, Indomie goreng, roti bakar, ada juga bubur kacang hijau dan ketan hitam. Ya, kopi-kopian juga semua ada komplit. Oke. Untuk kisaran harganya dari berapa sampai berapa Pak kalau di warkop ini Pak? Kalau dari harga Indomie minimal 8.000 sampai 20.000. Oke, kalau mie instan segitu ya? Iya, Pak, betul. Pak, menurut Bapak apa sih yang membuat para pelanggan tetap balik lagi ke sini Pak? Ya mungkin dari harganya sangat ekonomis, sangat terjangkau untuk kalangan menengah ke bawah lah, bisa kayak gitu. Oke. Harapan Pak ke depannya agar usaha ini tetap bisa bertahan Pak, mungkin perlu dukungannya dari pemerintah atau seperti apa? Ya kalau saya pribadi untuk pemerintah ya semoga tetap harga tetap stabil, dari BBM semua harga tetap stabil lah untuk betul. Baik, terima kasih banyak Pak Herman atas waktunya. Semoga laris terus ya Pak warkopnya Pak ya. Ya Wiki dan juga pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan pemilik warkop di kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat. Di balik sederhananya warkop ini merupakan salah satu penopang ekonomi rakyat yang harus didukung penuh oleh pemerintah. Tadi juga diharapkan agar harga-harga di pasaran bahan bakunya dapat stabil sehingga mereka ataupun para penggiat usaha ekonomi kecil dan menengah ini tetap bisa bertahan di tengah situasi seperti saat ini. Wiki. Baik Yasmin, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sepatu sempit dan tidak pernah diganti menjadi bagian dari kisah duka seorang pelajar SMK di Samarinda, Kalimantan Timur. Mandala diduga meninggal akibat sakit karena terpaksa mengenakan sepatu yang terlalu kecil. Rasa penyesalan bisa dibilang tak ada menyesal. Siapa sih mau lihat anak? Terus kita tak bisa menggunakan sepatu dan yang ada datang orang ini nyumbang sepatunya ada. Ya Allah ya Rabbi. Mandala Rizky Saputra, remaja usia 16 tahun, terbiasa menjalani hari dengan sederhana. Ia tinggal bersama ibunya dan 4 saudara lainnya. Sang ibu berjualan risoles keliling menyambung hidup sejak suaminya meninggal. Sepatu yang ia pakai ke sekolah sudah lama tak sesuai ukuran. Bukan tak ingin mengganti, tapi keadaan yang membuat harus bertahan memakai sepatu ukuran 40 meskipun ukuran asli kaki Mandala adalah 43. Semakin lama kaki Mandala mulai membengkak dan nyeri. Namun Mandala tak berhenti, ia tetap memakai sepatu sempit itu. Nggak mau nyusahin sama sekali. Ini anak mengerti, katanya cukup aja. Dia bilang nggak usah diganti mah. Jadi keperluan untuk di rumah. Dia utamakan keperluan di rumah. Tidak banyak permintaan hingga menjelang akhir hidupnya, Mandala hanya ingin memiliki sepasang sepatu baru. Iya, kayak sama itu jalan begini sudah mah. Pakai sandal balik-balik sudah dia keluar. Oh gitu. Iya. Jadi tapi sempat ibu ngeliat itu, ibu gimana ngeliat ini? Kamu ya, bilang iya. Apamu sakit kakiku sama kepala, bilangku. Sudah berobat. Sudah. Cerita pilu Mandala juga terdengar sampai ke Menteri Sosial. Ya, maka itulah dari awal Pak Presiden minta kita mempertajam data supaya anak-anak dari keluarga yang memang memerlukan dukungan pemerintah bisa kita jangkau. Kisah Mandala menjadi renungan bahwa bagi sebagian orang kebutuhan dasar masih menjadi perjuangan. Dan tidak semua cerita perjuangan itu menjadi perhatian. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, sepekan lalu pengasuh pondok pesantren pelaku pelecehan seksual puluhan santri di Pati, Jawa Tengah belum juga ditahan.
Ratusan santri telah dijemput keluarga untuk pulang dan pondok pesantren terancam ditutup permanen. Kasus pelecehan seksual puluhan santriwati oleh pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Pati, Jawa Tengah terus bergulir. Meski pelaku AS telah ditetapkan tersangka sejak sepekan lalu, namun belum ditahan dan masih bebas berkeliaran. Tersangka juga mangkir dari pemeriksaan kepolisian pada Senin kemarin. Diwajibkan bahwasanya sebelum kita melakukan penangkapan dengan pengekangan, itu kan ada terkait hak asasi, kita harus memeriksa dengan menghormati hak asasi dan upaya daripada tersangka tersebut sebelum kita lakukan upaya penangkapan. Meski tersangka belum ditahan, proses belajar mengajar telah dihentikan. Ratusan santri sudah dijemput keluarga untuk pulang. Suasana ponpes kini sepi karena ditutup sementara. Sebelumnya pada Sabtu lalu, pondok pesantren Dolokusumo Pati digeruduk ratusan warga usai merebak kabar pelecehan seksual puluhan santri oleh seorang pengasuh pondok pesantren. Kabar ini menggegerkan publik dan menjadi perhatian pemerintah. Pemirsa, hujan yang mengguyur kawasan Kuningan, Jakarta Selatan Senin sore justru memicu pelanggaran lalu lintas di jalanan. Sebuah mobil dinas TNI Angkatan Darat Bintang 2 menerobos dan lawan arah hingga ditegur oleh pengendara lain. Viral di media sosial, sebuah mobil plat dinas TNI Bintang 2 bernomor 145 diduga melawan arah di kawasan Jalan Denpasaraya, Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam video dinarasikan mobil dinas ikut lawan arah meski sudah diingatkan untuk mundur. Pengemudi sempat membuka kaca dan berbicara dengan warga. Peristiwa terjadi Senin sore lalu saat Jakarta diguyur hujan deras dan banjir di sejumlah wilayah. Selain mobil dinas TNI, beberapa mobil lain juga ikut lawan arah. Merespon hal itu, Kadispen TNI AD Brigjen Doni Pramono menyebut masih mendalami peristiwa viral ini. Namun dari informasi awal, kendaraan dinas yang terekam dalam posisi terjebak di tengah kemacetan dengan ruang gerak terbatas baik untuk maju maupun mundur. Namun potongan video yang beredar hanya menampilkan sebagian situasi, sehingga mempersepsikan kendaraan dinas menjadi penyebab utama kemacetan. Kadispen AD menyayangkan ada upaya provokasi saat merekam, meski pengemudi telah menahan diri dan berusaha kembali ke jalur dengan aman. TNI AD menekankan kepada seluruh prajurit untuk tertib berlalu lintas dan menjadi contoh masyarakat. Pemirsa, jangan coba-coba curang, terlebih bila Anda masih menerima gaji dari uang rakyat. Sebanyak 3.000 ASN yang diduga mencurangi absen kehadiran di Pemkab Brebes, Jawa Tengah, kini terancam sanksi pengembalian tunjangan. Kabupaten Brebes dihebohkan dengan ulah ribuan ASN yang diduga memanipulasi absensi kehadiran mereka. Terkait kasus ini, Pemkab Brebes telah menerjunkan tim yang sedang melakukan investigasi. Sebanyak 3.000 aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab kedapatan menggunakan aplikasi absen ilegal. Dari jumlah itu, paling banyak adalah kalangan guru dan tenaga kesehatan. Sebagai contoh, ASN yang tidak berangkat selama 12 hari akan kita ketahui, dan itu hukumannya harus diberhentikan dengan tidak hormat. Oleh karena itu, teman-teman dan saya yakin para guru, para nakes itu bekerja sesuai tugas pokok fungsinya. Kasus ini terungkap saat aplikasi presensi resmi milik Pemkab Brebes dimatikan selama 2 hari. Namun meskipun sistem tidak beroperasi, ribuan ASN justru tetap tercatat hadir dan mengisi absen cap jari melalui perangkat ponsel masing-masing. Tidak hanya penyelidikan, Pemkab Brebes juga telah membawa kasus manipulasi absen ini ke pihak berwajib. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, memanfaatkan kartu izin tinggal untuk pekerja, 51 orang nekat berangkat haji melalui jalur ilegal hingga diamankan petugas Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hasil pemeriksaan, para calon jemaah haji itu harus membayar 200 hingga 250 juta rupiah kepada biro travel yang memberangkatkan mereka. Sebanyak 51 orang yang hendak berangkat haji melalui jalur ilegal diamankan petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.
keberangkatan jemaah haji ilegal ini dengan memanfaatkan iqomah atau kartu izin tinggal bagi pekerja dan memiliki kartu PMI. Namun, saat dilakukan interogasi, para pelaku pun mengakui jika keberangkatannya untuk beribadah haji. Sementara untuk biaya keberangkatan ini, setiap orang harus membayar kepada biro travel sebesar 200 juta rupiah hingga 250 juta rupiah tanpa harus antri seperti haji reguler. Nah, namun demikian ketika mereka menggunakan iqomah, kita lakukan interview, mereka tidak tahu detail pekerjaan yang dilakukan di sana. Dan semuanya itu tinggal hitungan sebulan atau 2 bulan sebelumnya. Artinya tidak memenuhi unsur 1 tahun. Seluruh calon jemaah haji ilegal ini lalu diserahkan ke Polres Bandara Soekarno-Hatta untuk dimintai keterangan serta penyelidikan. Selain itu juga untuk mengejar penyedia jasa atau agen yang memfasilitasi keberangkatannya. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.